pemandangannya indah banget ya pemirsa. Pantai, laut, dan Gunung Krakatau menjadi pemandangan yang bisa disaksikan dari salah satu resort di Lampung Selatan ini. Resort yang mengusung konsep penginapan yang indah dan romantis ini menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Lampung Selatan. Tidak hanya menawarkan pemandangan indah, resort ini juga menyuguhkan hunian modern dan minimalis yang sangat nyaman bagi para tamunya. Pengunjung bisa merasakan sensasi menginap sekaligus menyaksikan panorama alam dari balik kamar. Selain menginap, resort juga menyediakan kolam renang dan wahana air untuk anak-anak. Setiap tahun kadang liburan kemana, ini milih wisata di sini. Ya lebih bagus saja, view-nya juga dapat. Begitu buka pintu, langsung pandangannya laut. Resort dan wahana wisata, jadi one stop destination. Jadi di mana kami menyediakan kamar dan kelengkapan wisatanya. Jadi ada waterboom dan ada beberapa permainan ya seperti flying fox, sepeda gantung, dan beberapa permainan anak-anak. Menempuh waktu hanya 30 menit dari Pelabuhan Bakauheni Lampung tentunya bisa menjadi pilihan untuk Anda berlibur bersama keluarga. Dari Kabupaten Lampung Selatan, Muharlin, Rama Romadona, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, berhati-hatilah saat mengajak anak saat berwisata ke tempat ramai karena sekali lengah si kecil yang lepas dari pantauan Anda bisa hilang ataupun tersesat seperti yang terjadi di Pantai Carita, Banten. Dan yang menarik lagi, bocah berusia 5 tahun yang hilang dari pantauan ini berinisiatif mencari petugas dan meminta dicarikan orang tuanya. Kejadian hilangnya anak di Pantai Carita, Pandeglang, Banten mungkin sudah biasa. Bocah yang tersesat biasanya akan menangis dan berdiam diri saat petugas mencari keberadaan orang tua bocah. Namun berbeda dengan anak yang bernama Anggita. Bocah kecil berusia 5 tahun ini justru menarik-narik petugas untuk mencari keberadaan kedua orang tuanya. Bocah asal Kabupaten Pandeglang, Banten ini menarik lengan petugas untuk membantu mencari kedua orang tuanya. Si kecil bahkan tak segan saat diminta memanggil orang tuanya menggunakan alat pengeras suara. Usai ini pun membuahkan hasil, usai ia bertemu dengan ibunya yang juga sibuk mencari keberadaan anaknya. Ini terlepasnya dari mana teh tadi? Dari jam berapa ini teh? Ketemu di sana? Enggak, barusan, enggak ada 15 menit. Menurut petugas Badan Penyelamat Wisata Tirta atau Balawista, kejadian bocah hilang yang lepas dari pantauan di pantai sering terjadi, terutama saat momen libur sekolah. Anak-anak biasa hilang karena asik bermain dan terlepas dari pantauan orang tuanya. Tenang ya, nanti diumumin lagi. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Jangan panik. Kebakaran hebat melanda pabrik dan gudang rotan di Desa Karangasem, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Senin dini hari. Banyaknya material kayu membuat api cepat membesar menghanguskan seisi bangunan pabrik. 11 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Ribuan warga memadati Festival Kupat dalam rangka Gebyar Lebaran di Pantai Widuri, Pemalang, Jawa Tengah. Puluhan gunungan ketupat dan makanan siap saji berbahan ketupat menjadi rebutan ribuan pengunjung. Festival ini digelar rutin Pemkab Pemalang setiap usai perayaan Lebaran Idul Fitri. Ya, pemirsa, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 3 menghadiri sidang putusan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi yang akan dibacakan mulai pukul 9 pagi ini. Sementara Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto belum memastikan untuk datang, namun sempat mengimbau kepada pendukungnya agar tidak menggelar unjuk rasa. Pasangan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sudah terlihat hadir di gedung Mahkamah Konstitusi sekira pukul 8 pagi tadi. Keduanya hadir didampingi sejumlah tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Selain pasangan Ganjar Mahfud, pasangan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan Mohaimin Iskandar juga hadir di gedung Mahkamah Konstitusi. Kedua pasangan Capres ini hadir di gedung MK untuk mendengar langsung putusan sengketa Pilpres yang mulai dibacakan pukul 9 pagi ini. Sementara itu, pasangan Prabowo Gibran belum memastikan untuk datang, namun sempat mengimbau kepada pendukungnya agar tidak menggelar unjuk rasa di momen pembacaan putusan sengketa Pilpres. Terdapat 2 putusan sidang yang akan dibacakan Mahkamah Konstitusi hari ini, yakni permohonan dari Timnas Amin dan Ganjar Mahfud. Putusan akan dibacakan dalam ruangan yang sama. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, jelang putusan sengketa pemilihan Presiden 2024, suasana lalu lintas di sekitaran Patung Kuda, Jakarta Pusat ini terpantau ramai lancar pemirsa. Kemudian di depan gedung MK, yakni Jalan Medan Merdeka Barat ditutup untuk sementara. Jelang putusan sidang Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2024, jalur di Merdeka Barat, tempat saya saat sekarang berdiri, terpantau sepi. Yang mana saat ini telah dilakukannya penutupan jalur dari MH Tamrin menuju Merdeka Barat maupun ke Harmoni. Selain itu juga penutupan ini dilakukan pada pukul 7.45 pagi hari, yang mana untuk disiagakan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh massa aksi yang dilakukan sebagian dari kelompok masyarakat untuk melakukan aksi yang mana mengikuti sidang putusan sengketa Pilpres yang digelar pada 9 pagi hari ini. Selain itu juga pihak keamanan maupun pihak kepolisian telah menyiagakan setidaknya 7.783 personil untuk mengamankan suasana ataupun kondisi lalu lintas maupun berlangsungnya sidang putusan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Selain itu juga masyarakat diminta untuk tidak terprovokasi terkait aksi demonstrasi yang mana apabila terjadi di sekitaran Patung Kuda, sehingga nantinya aksi demonstrasi dapat berlangsung secara kondusif. Dari Jakarta, Rian Rahman, Ilham Zarkasi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, penerbangan balon udara tradisional di Wonosobo, Jawa Tengah ternyata masih menjadi magnet untuk warga. Terbukti dengan adanya lautan manusia yang menyaksikan puncak rangkaian festival balon udara pada Minggu pagi. Wah, ini sih lautan manusia ya pemirsa. Lihat aja, alun-alun Kabupaten Wonosobo ini penuh sesak oleh warga yang tengah menyaksikan festival balon udara sebagai puncak rangkaian festival balon udara di Wonosobo, Jawa Tengah. Selain warga lokal, mereka yang datang juga dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri. Nah, dalam acara puncak ini, setidaknya 53 balon udara berbagai motif dan ukuran ikut unjuk gigi. Untuk menjaga keselamatan lalu lintas penerbangan, balon yang diterbangkan di acara ini tidak dilepas begitu saja. Namun ditambatkan dengan ketinggian maksimal 300 meter. Ternyata di Wonosobo juga ada tradisi yang menarik, langka juga, mumpung Idul Fitri tahun ini ada, jadi sengaja ke Wonosobo buat nonton. Seneng sih, banyak motifnya, terus juga kita bisa foto-foto di situ. Keren Wonosobo. Menerbangkan balon udara merupakan tradisi warga Wonosobo dalam merayakan Lebaran. Namun belakangan diwadahi oleh Pemda setempat untuk meminimalisir penerbangan balon udara ilegal. Tahun ini, festival balon udara digelar di 14 titik, di 6 kecamatan, dimulai pada H+2 Lebaran. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didi Dono Hartono, iNews melaporkan. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Buletin Ayu Siang pemirsa. Daging kambing yang kaya akan rasa sangat cocok diolah menjadi berbagai hidangan lezat untuk mengisi perut yang lapar. Nah, bagi Anda pecinta kuliner daging, di Banjarnegara, Jawa Tengah ada kuliner daging kambing muda bakar yang super empuk dan juga lezat. Penasaran? Berikut liputannya. Bagi Anda pecinta kuliner bakar-bakaran, harus mencoba menu yang satu ini. Ya, inilah kambing muda bakar yang dikombinasi dengan nasi kebuli khas Timur Tengah. Meski olahan serupa marak ditemui di berbagai restoran, namun daging olahan Rahmat, warga desa Kutaya Sabawang, Banjarnegara, Jawa Tengah ini berbeda dan dijamin akan memanjakan lidah. Ini karena kambing yang digunakan sengaja dipilih yang masih di bawah 1 tahun agar daging lebih empuk. Dengan menggabungkan bumbu khas Nusantara dan Timur Tengah, Rahmat berhasil menciptakan menu paduan yang disukai banyak pelanggannya. Karena kelezatannya pula, daging kambing bakar muda ini selalu ramai pesanan meski Rahmat tidak membuka kedai atau warung makan. Iya, toppingnya ini ada ayam sama kambing. Nah, kambing ini yang kita pakai adalah kambing yang di bawah umur usia 1 tahun, sehingga
tingkat keempukannya, keharumannya itu sangat bagus sekali gitu. Harga paket nasi kebuli dan kambing muda bakar ini cukup ramah di kantong, mulai dari Rp20.000 hingga Rp300.000 yang bisa dinikmati 10 orang. Gimana pemirsa, tertarik makan empuknya daging kambing muda bakar dan nasi khas Timur Tengah? Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan.